Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Salsabila, saya dari kelas 2, jurusan Biologi, kelas Pendidikan Biologi B, angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, untuk materi ini ada dua pembahasan yang saya akan bahas, yaitu bagaimana sih cara untuk membudayakan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan politik dan bagaimana sih cara untuk membudayakan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu bukan bahwa negara kita itu merupakan negara demokrasi. Nah, negara demokrasi itu merupakan negara di mana sistem pemerintahannya itu rakyatnya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan dalam kehidupan politik Indonesia, pemerintah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan ideologinya. Maka dari itu, demokrasi negara Indonesia mendasarkan dirinya dengan kepada ideologi yang dimiliki, yaitu Pancasila, yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Lalu, apa sih itu demokrasi Pancasila? Nah, demokrasi Pancasila itu merupakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat, di mana penyelenggaraan itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, adapun beberapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar demokrasinya menjadi lebih tegak dan lebih berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, ketiga, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan, kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, lalu ada demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, ketujuh, ada demokrasi yang menjamin otonomi daerah, kedelapan adalah demokrasi yang berkeadilan sosial, dan demokrasi dengan kesejahteraan sosial. Jadi, membudayakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam aspek kehidupan politik, adalah dengan membudayakan demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila. Dalam hal ini adalah negara atau pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggung jawabnya dan hanya sekedar memberikan dukungan dan bantuan kepada lembaga legislatif, lembaga yudikatif untuk memasyarakatkan Pancasila dan undang-undang. Namun, pemerintah juga harus turut langsung dalam tanggung jawabnya untuk dalam upaya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Bapak Soeharto yang merupakan Presiden kedua Indonesia, pada saat itu Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal, yaitu sistem ekonomi di mana sistem ekonominya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun pada tahun 1997 hingga tahun 1998, Indonesia mengalami yang namanya krisis ekonomi, di mana ditandai dengan turunnya nilai mata uang Indonesia dan adanya kesenjangan sosial. Nah, karena hal inilah sistem ekonomi Indonesia diubah menjadi sistem ekonomi Pancasila. Lalu, apa sih itu sistem ekonomi Pancasila? Nah, sistem ekonomi Pancasila itu merupakan sistem ekonomi yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, sistem ekonomi kerakyatan adalah subsistem dari ekonomi Pancasila yang diharapkan mampu meredam akses kehidupan ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi Pancasila berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, adapun proses selanjutnya untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu Pancasila dijadikan sebagai acuan filosofi pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai acuan filosofis, pembangunan ekonomi di Indonesia perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan, yaitu
1. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan sistem ekonomi yang berperkemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan. Lalu keempat, ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan perdagangan bebas dan persaingan bebas. Serta yang terakhir yaitu ekonomi yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.